Shalom saudara kasih oleh Tuhan, selamat bergabung di ibadah minggu BCS Surabaya. Kami senang rekan-rekan semua bisa bergabung bersama dengan kami di ibadah ini, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan sama-sama kita bertumbuh melalui firman-Nya. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Turunlah kiranya ke atas setiap kita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari rekan-rekanku sekalian, pada kesempatan ini juga kita mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebab sekalipun gunung-gunung beranjak dan badai bergelora, kami tidak takut, sebab selamanya Engkau tetap Allah. Mari saudaraku, kita naikkan pujian syukur kita kepada Dia. Mari sama-sama kita semua katakan, hanya Engkaulah Allah di dalam kehidupan kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya.
Benar Tuhan, sekalipun gunung-gunung bergoncang dan badai bergelora, Engkau tidak akan pernah tergoyahkan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang berkuasa. Engkau adalah Allah kami yang mampu menenangkan badai. Engkau adalah Allah kami yang mampu menghardik angin ribut. Tidak ada Tuhan, segala sesuatu dalam bumi ini yang tidak ada dalam kendali-Mu. Karena itu biarlah kami boleh percaya. Karena itu ajarkan kami percaya. Ajarkan kami tetap tenang. Ketika kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami, sekalipun ada di tengah badai. Pimpinlah anak-anak-Mu ini Tuhan. Bila kami boleh melihat, ada tangan Tuhan yang memegang kendali. Ada tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Karena itu kami bisa tetap tenang, sekalipun kami ada dalam badai sekalipun. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah pada hari ini kami boleh nikmati segala pujian, segala doa, dan juga segala firman Tuhan yang akan kami dengar. Biar itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Tuhan. Dengan sukacita, sama-sama kita katakan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
Selamat beribadah sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema aman dalam tangan Tuhan. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Apapun situasi hidup kami saat ini, apapun yang sedang menimpa di dalam kehidupan dunia saat ini, kami percaya bahwa kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Dan kami bersyukur sekali lagi kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan sungguh-sungguh diteguhkan di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Sudah dikasih Tuhan, belakangan ini selain urusan ledakan varian Delta yang melanda banyak negara termasuk Indonesia, pandangan mata kita tertuju pada sebagian rakyat Afghanistan, saudaraku, yang berupaya dengan segenap daya untuk melarikan diri dari tanah airnya. Ketakutan, saudara, karena berkuasanya kembali kelompok Taliban. Banyak berita dan foto yang tersebar menggambarkan situasi yang menegangkan ini. Saudara, mari kita lihat beberapa foto mengenai kondisi tersebut. Foto pertama, saudara, 640 warga Afghanistan yang menjejali pesawat kargo Amerika Serikat yang sebenarnya hanya didesain untuk bisa ditumpangi oleh sekitar 150 orang. Foto kedua adalah sebuah foto yang mengerikan ketika 3 orang jatuh dari ketinggian karena mereka bergelantungan di pesawat yang terbang lepas landas dan akhirnya mereka jatuh dari ketinggian, saudaraku. Foto yang ketiga, foto yang memiriskan ketika kita melihat anak-anak dan bahkan bayi, saudara, coba dibawa keluar dari negeri itu. Kita juga melihat foto yang keempat, bahkan warga negara Indonesia pun perlu dievakuasi dengan pesawat TNI Angkatan Udara. Saudara, semua foto yang menyedihkan ini menggambarkan orang-orang yang merasa terancam, yang kemudian mencoba melarikan diri dengan segala macam upaya, dalam keputusasaan dan dalam kekhawatiran yang luar biasa. Saudaraku, kalau kisah-kisah itu terasa nun jauh di sana, mungkin kisah anak muda ini lebih dekat dengan situasi hidup kita. Saudara, ada sebuah real story. Ada seorang anak muda yang biasa dianggap anak bawang. Istilah anak bawang itu adalah orang yang dianggap tidak masuk hitungan. Bukan siapa-siapa, masih sekia, masih kecil, tidak tahu apa-apa. Saudara, ini kisah seorang anak bawang yang dia bekerja di sebuah perusahaan, dan perusahaan tempat dia bekerja itu mengalami masalah yang besar. Tidak ada di dalam perusahaan itu yang berhasil mengatasi masalah itu. Perusahaan itu terancam gulung tikar, saudara. Dan pada waktu semua orang sudah frustasi dan siap menanti kebangkrutan itu, anak muda ini muncul, si anak bawang ini muncul dan kemudian berhasil mengatasi persoalan besar perusahaan tersebut. Perusahaan yang dari hampir bangkrut itu kemudian mengalami untung yang besar. Saudara, anak muda ini menjadi the rising star. Dilirik oleh CEO perusahaan. Diangkat jadi general manager, saudara. Bahkan kemudian dia diangkat menjadi anak mantu, saudara. Saudara, happy ending, happy ever after? Tidak, saudara. Kisah anak muda ini baru akan dimulai. Anak muda ini melejit bagaikan roket, tapi dia naik terlalu cepat. Bintangnya bersinar terang, saudara, tapi dia bersinar terlalu terang. Nah, seperti banyak drama Korea, ada orang yang iri hati, saudara. Ya, kemudian dijebak, lalu kemudian dia dipecat, bahkan nyawanya terancam. Sampai kemudian dia harus melarikan diri keluar dari rumahnya sendiri. Saudara, hidupnya itu benar-benar seperti roller coaster. Dalam sekejap naik ke atas, ke puncak. Tapi dalam sekejap juga terhempas jatuh ke bawah sampai ke dasar lembah yang paling gelap. Saudaraku, kalau anak muda itu
adalah dirimu. Apa yang engkau akan rasakan? Apa yang engkau akan lakukan? Mari kita masukkan ini ke dalam situasi kita saat ini, saudara. Kalau saudara dari sehat banget, kemudian jadi sakit banget, saudara. Seperti kisah Deddy Corbuzier yang kena COVID dan sempat kritis karena kena badai sitokin. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara lakukan? Bikin konten kah? Enggak, saudara. Kita mungkin akan menjadi sangat depresi, sangat ketakutan, sangat khawatir. Kalau kita dari punya banyak hal, kemudian jadi bingung tujuh keliling, saudara. Karena kita kehilangan pekerjaan atau kita kehilangan pendapatan secara signifikan akibat pandemi ini. Kalau dari biasa kita keliling kemana-mana, sekarang harus terkurung di rumah karena PPKM yang berkepanjangan ini. Ataupun mungkin karena mental kita sudah tertekuk karena pandemi yang tidak berkesudahan ini. Kita menjadi pusing, kita menjadi terkurung, kita kemudian menjadi terjebak di dalam situasi yang kita tidak bisa keluar. Apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara akan lakukan? Saudara, kalau engkau berasa di dalam kekhawatiran, di dalam perasaan terjebak, di dalam perasaan tidak mampu dan putus asa. Kalau saudara merasa seperti ini, saudara perlu membaca catatan harian dari si anak bawang tadi, pemuda tadi, saudara. Saya sudah dapat izin untuk membagikannya kepada saudara. Benar, ini kisah tentang Daud. Mari kita baca, saudara, apa yang dia tuliskan. 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai pasal 22 ayat kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang bernyanyi, berbalas-balasan sampai menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu dia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau judul di dalam LAI adalah Daud di Gad, saudara, kalau boleh saya kasih judulnya adalah Ketika Daud Berpura-pura Gila. Daud, saudara, yang kemudian sebelumnya itu mengalahkan Goliat dan kemudian menjadi jenderal dari pasukan Israel. Dia menjadi mantu dari Raja Saul. Dia dipuja-puji oleh rakyat Israel. Tapi kemudian akibatnya Saul, mertuanya itu merasa terancam kedudukannya lalu ingin membunuh Daud. Daud melarikan diri bukan dari kejaran Saul, saudara. Kemana? Catatan Alkitab menuju ke kota yang bernama Gad. Sepertinya sederhana, saudara. Melarikan diri ke sebuah kota bernama Gad. Tapi tidak sesederhana itu kalau kita tahu data tentang Gad, saudara. Gad adalah sebuah kota utama di Filistin, saudara. Rajanya bernama Akis. Dan Gad ini punya pahlawan atau mantan pahlawan karena sudah meninggal bernama Goliat, saudara. Ini negara yang menjadi musuh bebuyutan Israel. Ini raja yang harafiah dikalahkan oleh Daud. Ini Goliat, pahlawan dari kota itu yang sudah dipenggal kepalanya oleh Daud.
Saudara, anak muda ini, Daud, itu benar-benar seperti lolos dari mulut harimau masuk ke dalam mulut buaya. Namun inilah kisah Daud, saudaraku. Justru dari kisah keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya, inilah kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan Daud. Apa bentuk pemeliharaan Tuhan itu, saudaraku? Saudara, yang pertama adalah Tuhan tidak pernah membiarkan Daud itu hancur. Mazmur 37 ayat 22 dan 23 dan 24 berkata demikian. Tuhan membuat mantap langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Saudara, hari itu Daud benar kehilangan pekerjaannya, rumahnya, hartanya, pengikutnya, sahabatnya, bahkan istrinya. Saudara, hari itu benar faktanya ia menjadi seorang yang sendirian, melarikan diri. Benar ia jatuh, saudara. Dan kalau kita baca di dalam ayat pertama pasal 21 dari kitab 1 Samuel ini, seorang imam yang ditemui oleh Daud itu menanyakan suatu pertanyaan yang benar-benar menohok di hati Daud. Imam itu bertanya, mengapa engkau seorang diri? Seorang diri, saudara, tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa. Dan saudaraku, Daud itu sampai minta makan kepada imam ini. Berikanku 5 roti atau apapun juga yang ada. Saudara, kalau bahkan minta makan pun tidak cukup memalukan bagi seorang Daud. Berikutnya di ayat ke-8, Daud itu meminta senjata, saudara. Dia berkata, tidak ada kepadamu tombak atau pedang. Catat ini, saudaraku. Daud meminta senjata kepada seorang imam. Dan ironinya adalah di tempat itu hanya ada satu senjata, yaitu pedang milik Goliat. Ironi bukan? Daud mengambil pedang dari musuh yang sudah dia kalahkan. Saudara, cukupkah kejatuhan Daud? Tidak, saudara. Apa sih yang paling berharga untuk seorang pria? Saudaraku, pria itu bisa bertahan di tengah segala tekanan yang ada. Pria itu bisa kehilangan apa saja dan masih bisa berjuang. Tapi kalau dia sudah kehilangan harga dirinya, saudara, banyak pria yang akan hancur. Saudaraku, Daud sampai kehilangan harga dirinya. Dari ayat-ayat kita baca tadi, kita lihat bagaimana Daud benar-benar terhempas sampai ke dasar. Daud tiba di Gad, kehadirannya diketahui pegawai-pegawai Raja Akis yang kemudian menyampaikan pada si raja. Kemudian kita lihat bagaimana Daud kemudian menjadi takut sekali kepada Raja Akis. Lalu ia berpura-pura gila di depan mereka semua untuk menyelamatkan nyawanya, saudara. Ia gores-gores pintu gerbang. Ia biarkan ludahnya itu meleleh sampai ke janggutnya. Ia benar-benar bertindak seperti orang gila. Saudara, aktingnya benar-benar meyakinkan. Sampai musuh-musuhnya pun tidak memandang sebelah mata lagi kepada Daud. Ayat 15, Akis berkata kepada para pegawainya, patutkah orang yang demikian masuk ke dalam rumahku? Oh, Daud benar-benar tidak berharga, saudara. Daud harus melepaskan harga dirinya sebagai panglima perang demi untuk selamatkan nyawanya. Ini faktanya, saudara. Daud itu benar-benar terhempas sampai ke dasar. Tetapi terhempas sampai ke dasar. Perhatikan, apakah itu artinya hancur, berantakan? Tidak, saudaraku. Kisah keberhasilan Daud justru baru akan dimulai. Ingat, saudara, bila engkau hari ini sudah sampai di dasar, di dalam pergumulan hidupmu, di dalam pengalaman-pengalaman di dalam hidup masa yang sulit seperti ini, engkau merasa engkau sudah sampai di dasar, terhempas sampai di dasar, pastikan bahwa dirimu mengingat ini belum berakhir. Ini bukan berarti saya sudah hancur tanpa harapan.
Bila Tuhan di pihak kita, kisah keberhasilan kita justru baru dimulai. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu berjuang sendirian. Sama seperti Tuhan tidak membiarkan Daud berjuang sendirian. Pasal 22 ayat 1 saudara. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Kelihatannya ia sendirian. Kelihatannya dia berjuang tanpa ada orang-orang yang ada di kiri kanan dia. Namun ayat ini tidak berhenti sampai di situ saudara. Benar ia terkucil di gua yang terpencil. Tapi Alkitab kemudian segera menuliskan bahwa di gua yang terpencil itu ia ditemui oleh saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya yang datang ke gua Adulam itu bersama-sama. Ini saudara-saudara yang dulu meremehkan dia, menganggap Daud anak bawang. Sekarang mereka datang bersedia ambil risiko untuk mendampingi dan untuk mendukung Daud, saudara. Dan tidak sampai hanya di sana. Ayat 2 berkata lebih banyak lagi orang yang datang berkumpul di sekeliling Daud. Siapa mereka? Ini kumpulan orang yang bermasalah, yang dalam kesukaran, yang dikejar tukang piutang, yang sakit hati. Saudara, ini kumpulan orang bermasalah. Kepala prajurit itu seakan-akan sekarang menjadi kepala gerombolan. Apa yang bisa diharap dari sana, bukan? Tapi saudara, kalau kita baca akhir kisah Raja Daud, sebelum ia meninggal dalam 2 Samuel pasal 23, di sana dicatatkan daftar nama para pahlawan Raja Daud. Oh, kelompok gerombolan tadi itu yang punya 1001 macam masalah itu bertransformasi bersama dengan Daud menjadi kumpulan para pahlawan, saudara. Siapa yang sangka bisa jadi seperti itu? Dari kelompok gerombolan orang bermasalah menjadi kelompok para pahlawan, saudara. Siapa yang sangka? Saya yakin Daud di waktu di gua Adulam pun, waktu kedatangan orang-orang yang madesu ini, yang masa depannya suram itu tuh saudara, ia tidak punya bayangan sama sekali bahwa mereka bisa menjadi seperti itu. Namun ingat saudaraku, kita manusia memang terbatas, kita tidak bisa mengetahui dan tidak bisa merancang hal yang begitu indah bisa terjadi. Tetapi ingat, bukankah ada Tuhan bersama dengan kita? Ya, Tuhan saudara yang aktif bekerja di dalam segala sesuatu. Dalam hal yang baik dalam hidup kita maupun hal yang kurang baik dalam hidup kita. Dalam hal yang kita dalam kondisi yang sehat maupun dalam kondisi yang sakit. Dalam kita ada di atas maupun kita ada di dalam dasar lembah. Dimanapun dalam kondisi apapun, Tuhan aktif bekerja di sana untuk mendatangkan apa saudaraku? Semata-mata kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan hadir bersama dengan kita. Waktu kita hadapi masalah saudaraku, kita sering merasa sendirian. Seakan-akan dunia sudah meninggalkan kita. Tapi waktu engkau merasa tersendiri dan engkau merasa terkucil, kalau engkau merasa tersudutkan, saudaraku dalam Tuhan, ingat baik-baik. Engkau tidak pernah dibiarkan Tuhan berjuang sendiri. Ada Tuhan yang aktif bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu. Dan kemudian Tuhan yang aktif bekerja itu adalah Tuhan yang kemudian memberikan kepada kita orang-orang sekitar kita untuk diutus oleh Tuhan berbagi hidup dengan kita. Waktu engkau merasa sendirian, buka matamu dan lihat orang-orang yang diutus Tuhan untuk menolong dan menopangmu. Saudara, justru ketika kita berada di dalam pergumulan hidup, kita akan dipimpin untuk bertemu dengan saudara dan sahabat sejati. Ingatlah, di dalam perjuangan kita, di dalam pergumulan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian berjuang. Tuhan bahkan bisa pakai masalah hidup kita untuk memberikan kepada kita saudara dan sahabat yang sejati.
yang akan bersama-sama dengan kita bertransformasi menjadi umat Tuhan yang lebih daripada pemenang, saudara. Saudara, kita ini umat pemenang di dalam Tuhan. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang sanggup melepaskan kita dari tangan kasih Tuhan Allah kita, bukan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Dan kalau Tuhan di pihak kita, bukankah Tuhan itu sudah mempersiapkan sesuatu yang indah, tugas dan berkat yang lebih besar lagi untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Sama seperti Daud, saudaraku, di dalam masalah yang dihadapi, di dalam pergumulan dia jalani, Tuhan itu sudah mempersiapkan Daud untuk menerima tugas dan berkat yang lebih besar. Saudara, kapan Daud itu tahu bahwa Tuhan mengurapi dia untuk menjadi Raja Israel? Jauh sebelum peristiwa-peristiwa ini, saudara. Alkitab mencatat dalam usia 17 tahun ia sudah diurapi. Tapi kapan ia benar-benar menjadi raja? Dalam usia 30 tahun. Artinya, saudara, ada jeda waktu 13 tahun di mana dalam 13 tahun itu ia digembleng oleh Tuhan. Waktu galakan Goliat, saudara, lalu diikuti dengan keberhasilan demi keberhasilan berikutnya. Oh, Daud itu bisa berpikir bahwa jalan menjadi raja itu sudah makin dekat. Tetapi kenyataannya tidak, bukan. Jalannya terlihat makin jauh dan makin sulit. Oh, Daud bisa protes kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mana janjimu itu? Tapi kemudian kita tahu bahwa ia memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia memilih untuk sabar menanti waktunya Tuhan. Walaupun waktu itu waktu yang panjang sekali. Oh, Daud bisa menawar-nawar dengan Tuhan dan kemudian berkata demikian. Kalau begitu sulit jadi raja ya Tuhan, biar saja tetap jadi kepala prajurit. Kan saya sudah cukup nyaman dengan menjadi kepala prajurit. Sudah di sana aja. Oh, saudaraku, saya membayangkan kalau Daud berkata seperti itu, maka kemudian Tuhan akan bilang kepada Daud, Daud, rancanganku buatmu bukan menjadi kepala prajurit, tetapi untuk memimpin umat Israel sebagai Raja Israel, untuk memimpin umatku, untuk benar-benar hidup sebagaimana yang aku inginkan. Tapi untuk itu, Daud, engkau harus digembleng dulu, engkau harus diasah dulu dengan sangat ketat sepanjang 13 tahun. Oh, saudara, Daud memilih untuk taat pada Tuhan. Ia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Ia memilih mengalami karakternya dan hikmatnya itu diasah oleh Tuhan di padang gurun daripada dia bersenang-senang di istana raja. Karena ketaatan itu, bukankah kita tahu waktu ia menjadi raja yang benar-benar mantap untuk memimpin bangsa Israel hidup takut akan Tuhan. Tidak heran, saudaraku, 1000 tahun setelah ia meninggal, Alkitab bersaksi di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 36. Daud adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan pada zamannya, pada masanya, pada generasinya. Oh, hidup kita sebagai anak Tuhan. Ini bukan soal hidup cukup nyaman atau cukup aman. Tapi soal apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Tuhan kita. Kita hidup melaksanakan tugas yang daripada Tuhan dengan setia. Kita kemudian benar-benar bisa menerima berkat yang disediakan oleh Tuhan dengan penuh. Dan membagikan berkat itu kepada orang lain yang membutuhkan. Kita menjadi seperti bejana tanah liat. Dan dari dalamnya mengalir keluar anugerah demi anugerah Tuhan. Kasih karunia itu berlimpah-limpah. Dan kemudian kasih itu meluap-luap keluar menjadi berkat buat sesama kita. Saudara, dan kalau untuk itu kita harus digembleng, kita harus dibentuk, kita harus mengalami pengasahan, kita kemudian harus mengalami pergumulan demi pergumulan, kita harus keluar dari kotak aman dan nyaman kita, biar kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup ini. Oh, bukankah bahkan Tuhan Yesus menjalani itu di Taman Getsemani, bukan? Ia ingin kalau boleh cawan itu lalu daripadanya. Tetapi komitmen sang anak Allah itu tidak pernah berubah, bukan? Hanya kehendak Bapa yang perlu terjadi
melalui hidupku ini. Dan ketika kehendak Bapa adalah untuk menyelamatkan manusia dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Sang Anak Domba Allah itu bukankah yang melangkah dengan mantap, meneguk sepenuhnya cawan muka Allah itu, supaya saya dan saudara yang berdosa ini, yang seharusnya terkutuk di kayu salib itu, kita digantikan oleh Tuhan dan kita mendapatkan keselamatan dan hidup yang baru daripada Tuhan. Untuk kita mengalami itu, Sang Anak Allah meneguk penuh cawan muka Allah itu. Karena dia punya komitmen bahwa kehendak Allah dan rencana Allah dan tugas daripada Tuhan, itulah yang harus kita kerjakan. Saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi, hidup kita sebagai anak Tuhan bukan soal nyaman atau tidak nyaman, soal aman atau tidak aman, soal kita hidup dengan bahagia atau hidup kita di dalam kesulitan. Bukan, saudara. Tapi apakah kita sudah benar-benar cukup hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, dengan optimal melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan dengan berkat yang disediakan Tuhan kepada kita, kita kemudian menjadi alat berkat bagi sesama kita. Dan dalam proses itu, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ia tidak pernah membiarkan kita hancur tergeletak, sekalipun kita harus jatuh. Tangannya topang kita, saudara. Kita tidak pernah akan hancur. Dan kita tidak pernah akan dibiarkan sendirian. Kita tidak pernah akan berjuang sendirian. Ada Tuhan. Dan Tuhan akan mengutus orang-orang untuk menolongmu, menopangmu, menjadi saudara dan sahabat yang sejati di dalam hidupmu. Dan untuk itu semuanya, dengan semua hal yang Tuhan berikan pada kita ini, kita kemudian bisa dipersiapkan, dipermantap, diperluas, dikuatkan, diteguhkan, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada generasi kita, pada zaman kita, pada masa-masa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Saudaraku dalam Tuhan, itu kisah dari Daud yang berpura-pura gila. Kisah Daud dengan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Kisah anak Tuhan yang aman di dalam tangan Tuhan, yang maha baik, maha bijak, maha kuasa, maha merencana. Itu adalah kisah anak Tuhan yang aman dalam tangan Tuhan. Biarlah kisahnya juga menjadi kisahku dan menjadi kisah saudara-saudara sekalian. Kita sungguh-sungguh benar-benar bisa menyanyikan nyanyian kesimpulan daripada Daud atas peristiwa ini, saudara, yang dia catat di dalam Mazmur nomor yang ke-34. Mazmur yang indah yang saudara bisa baca bagaimana ketika ia berpura-pura tidak waras pikirannya, ia kemudian berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Sebab setiap anak Tuhan aman di dalam tangan Tuhan yang maha baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus menopang kita semuanya. Dan Tuhan Yesus akan memakai kita semuanya untuk sungguh-sungguh hidup aman, tenang, dan jadi alat berkat Tuhan pada zaman yang seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, firman-Mu sudah diuraikan dan dijelaskan. Kisah daripada Daud di dalam kesulitan hidupnya ketika ia melarikan diri sudah diberitakan. Lihatlah setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang juga di dalam hidupnya masing-masing mungkin sedang berada di dalam pergumulan dan sedang ada di dalam perjuangan
mungkin juga sedang melarikan diri dari berbagai tekanan yang sedang ada hari ini dalam hidup mereka, pribadi demi pribadi. Ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh, terhempas sampai hancur. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Dan Tuhan bahkan mempersiapkan kami untuk menerima berkat yang dari Tuhan dan tugas yang lebih besar daripada Tuhan. Tuhan, untuk semua pemeliharaan-Mu ini, kami mau tenang, kami mau berbahagia, dan kami mau memuji-muji Tuhan. Sebab di dalam Tuhanlah kami boleh mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Terus pimpin hidup anak-anak-Mu Tuhan, di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, sungguh menggenapkan rencana Tuhan bagi zaman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, di akhir ibadah pada hari ini, mari kita izinkan Tuhan menyelidiki hati setiap kita. Biarlah didapati bahwa mata kita tertuju kepada Tuhan, sumber ketenangan dan juga sumber kedamaian. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta,
Di akhir ibadah pada hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah menghibur dan menguatkan setiap kami. Mungkin ada di antara setiap kami yang sedang mengalami pergumulan yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Mungkin ada sakit penyakit yang kami rasakan. Mungkin ada sakit hati yang kami alami. Mungkin ada kejadian buruk yang terjadi dalam kehidupan kami. Mungkin ada kekhawatiran yang kami pikirkan, terkhusus karena masa-masa pandemi ini Tuhan. Tuhan terima kasih karena pada hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang berkuasa. Tapi juga kami memiliki Allah yang peduli melihat segala sesuatunya terjadi dalam setiap anak-anak-Mu. Dan kami tahu Tuhan, dalam segala badai, dalam segala lembah kekelaman yang mungkin kami alami saat ini, kami bisa tenang, kami bisa datang ke dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat Engkau sebagai gembala kami, yang menuntun kami, bahkan melewati masa-masa kelam, melewati lembah kematian, melewati lembah kekelaman. Ketika kami tahu Engkau ada bersama dengan kami tidak takut. Karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan, pada hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul. Mungkin dengan permasalahan di keluarga. Mungkin dengan relasi pernikahan mereka, atau mungkin dengan anak-anak mereka, atau dengan orang tua. Biarlah Tuhan, Engkau yang boleh hadir di tengah segala pergumulan mereka, memberikan jalan keluar, memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami jemaat yang sedang bergumul dengan keuangan, masalah ekonomi. Tuhan, kami tahu masa-masa ini bukan suatu hal yang mudah untuk dilewati oleh setiap kami. Tuhan, tolong pimpinlah setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian dan keuangan. Kami percaya Tuhan, mungkin pemasukan kami atau penghasilan kami tidak sebanyak sebelum pandemi. Tapi biarlah kami boleh menyadari, kami boleh melihat bahwa jika kebutuhan kami sehari-hari boleh tercukupi, kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupinya. Engkau adalah Allah yang memberkati setiap kami. Dan biarlah kami boleh belajar untuk bersandar kepada Tuhan, percaya kepada penyertaan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang sudah terjawab. Mungkin secara khusus untuk keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Kami bersyukur bila saat ini Tuhan, zona-zona merah yang ada di Indonesia semakin sedikit memunculkan data-data banyak daerah-daerah yang akhirnya sekarang sudah menurun angka positif COVID Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap doa-doa yang akhirnya boleh terjawab. Kami tahu Tuhan bahwa setiap doa yang kami panjatkan, setiap doa yang kami katakan untuk Indonesia, untuk kota Surabaya, untuk sekitar kami Tuhan, kami tahu Engkau mendengar segala doa kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk negara Afghanistan Tuhan. Kami tahu keadaan di negara tersebut sekarang sedang tidak baik. Namun Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menjamah. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan. Engkau akan memberkati orang-orang percaya di sana Tuhan. Kami percaya kalau Engkau akan melindungi mereka. Mungkin dengan segala ketidakpastian, dengan segala ketidaknyamanan yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan mungkin segala sesuatu yang terjadi di negara tersebut. Kami tahu bahwa itu pun tidak lepas dari kendali Tuhan. Ajarlah kami mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada setiap kami, terkhusus kepada orang-orang rakyat-rakyat di Afghanistan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang bersyukur mereka sudah melewati masa-masa COVID, sudah melewati masa-masa sakit dan sekarang sudah pasca COVID. Namun Tuhan, kami tahu mungkin ada sebagian dari jemaat kami yang masih lemah tubuh, yang masih lemas, yang masih sulit untuk berjalan, yang mungkin masih mengalami ada
gejala-gejala COVID yang masih belum selesai. Namun biarlah Tuhan, Engkau yang boleh memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi setiap mereka, memberikan pemulihan total bagi setiap mereka Tuhan. Mungkin dengan vitamin-vitamin yang masih mereka minum dan makanan minuman yang mereka terus konsumsi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, jika kami melihat segala permohonan doa kami yang boleh terjawab, kami tahu Tuhan, bahwa segala doa permohonan kami tidaklah sia-sia. Engkau mendengar kami, Engkau melihat kami, dan Engkau hadir di antara setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang telah Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Bila dalam keseharian kami Tuhan, mungkin pergumulan yang akan datang, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi pegangan kami, pedoman kami. Kami bisa tetap aman, karena kami tahu Allah beserta dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati sisa kami pada hari ini. Tuhan tolong berkati sahabat kami. Biarlah kami boleh menikmati waktu kami bersama dengan keluarga, menikmati waktu kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, pada hari ini mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Mari saudaraku, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, pengampunan dan anugerah dari Yesus Kristus, tuntunan dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai setiap kita dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom Jemaat BCS yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya ada sedikit pengumuman untuk sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, minggu depan tanggal 12 September kita mengadakan ibadah perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin rindu untuk dilayani, dikirimkan hosti dan juga anggur, bisa menghubungi WA BCS. Hari ini adalah hari terakhir saudara-saudara semua bisa menghubungi WA BCS agar bisa dikirimkan hosti dan anggur ke alamat rumah saudara. Dan sehubungan minggu depan kita adakan ibadah perjamuan kudus. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk sama-sama melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, kami rindu setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, berdoa, menaikkan pujian, dan juga mendengarkan renungan Tuhan. Mungkin di tengah segala kondisi yang terjadi saat ini, saudara marilah datang kepada Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang ingin dengar seruan, permohonan, dan juga isi hati setiap anak-anaknya. Karena itu, sampai jumpa, kita bertemu lagi hari Rabu jam 7:30 di persekutuan doa malam. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.